Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang hukum Newton. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3, dan juga penerapan beberapa hukum Newton, terutama hukum Newton 2 pada bidang datar. Nah, hari ini saya akan mengulas tentang penerapan hukum Newton 2 pada beberapa sistem gaya dan juga pada bidang miring. Nah, dalam hukum Newton yang paling penting dalam mengerjakan soal adalah kalian bisa menggambar gaya atau menggambar diagram gaya. Nah, sebelum kita masuk ke sistem gaya, kita akan mereview dulu beberapa gaya yang sudah kalian pelajari di pertemuan kemarin. Nah, yang pertama, kalian kemarin sudah belajar tentang gaya berat. Ya, gaya berat itu adalah lambangnya W, kemudian dia dimiliki oleh semua benda bermassa. Ya, jadi selama benda itu punya massa, dia punya gaya berat. Nah, gaya berat ini lambangnya W, arahnya selalu ke bawah, ya, selalu ke bawah. Nah, kemarin kalian sudah belajar penggambaran W di beberapa bidang, yaitu bidang datar, kemudian ada bidang miring seperti ini, kemudian ada bidang vertikal. Nah, semuanya sama. Dari ketiga posisi benda ini, W itu arahnya selalu ke bawah. Kalau bidang datar juga ke bawah, bidang miring dia juga ke bawah, bidang vertikal W itu juga ke bawah. Nah, jadi nanti kalau ada soal tentang benda atau ada gambar benda, kalian harus menggambar W-nya selalu ke bawah. Nah, karena setiap benda itu pasti punya massa ya. Untuk bab ini semua benda bermassa nanti. Nah, khusus untuk bidang miring, W ini harus diuraikan ke dua arah. Ya. Jadi khusus untuk bidang miring, W itu diuraikan ke dua arah. Nah, dalam bidang miring itu selalu ada sudut kemiringan atau theta atau alfa, letaknya ada di bawah seperti ini. Nah, karena ada bidang kemiringan, maka W itu arahnya bisa diuraikan menjadi dua, diuraikan ke bawah atau diuraikan turun menjadi W dikali sin theta, kemudian diarahkan tegak ke bawah seperti ini adalah W dikali cos theta. Ya, jadi diuraikan menjadi dua, W sin theta dan W cos theta. W sin theta arahnya selalu turun. Jadi kalau bidang miringnya turun ke kiri, maka W sin theta dia turun ke kiri. Tapi kalau misal bidang miringnya ke kanan, seperti ini bendanya, kemudian ini adalah theta, maka W sin theta-nya mundur, turun ke sini juga, sesuai dengan turunnya dia kemana. Ya, W-nya tetap ke bawah. Nah, yang tegak ke bawah sini ini adalah W dikali cos theta. Ya, ini gaya berat. Nah, ingat-ingat khusus untuk bidang miring, W itu diuraikan menjadi W sin dan juga W cos. Nah, setelah gaya berat, selanjutnya adalah gaya normal. Ya. Gaya normal ini arahnya tegak lurus bidang. Arahnya tegak lurus bidang dan dia dimiliki oleh benda jika dia menempel permukaan. Ya. Dimiliki benda yang menempel pada permukaan. Jadi kalau di contoh gaya berat tadi ada beberapa kondisi, yaitu bidang datar, kemudian bidang miring seperti ini, kemudian ada bidang vertikal seperti ini. Nah, N itu tegak lurus dengan bidangnya. Jadi kalau misal horizontal kan bidangnya di sini, ya berarti N-nya tegak lurusnya ke atas. Ini adalah N. Kalau bidang miring, bidangnya ada di sini, ya maka N-nya ke atas ini, tegak lurus ke atas. Kalau di bidang vertikal, karena bidangnya ada di sini, maka N-nya ke kiri. Ya. Jadi tegak lurus dengan bidangnya, menjauhi bidang. Ya. Ini adalah
gaya normal. Gambarnya selalu seperti ini. Nah, untuk menentukan gaya normal, kalian harus menggunakan persamaan sigma Fy bernilai 0. Jadi nanti sigma F-nya diuraikan, yang ke atas berapa, yang ke bawah berapa. Ya, nanti dicari N-nya. Seperti di bab yang kemarin. Nah, oke, ini adalah gaya normal. Nah, selanjutnya adalah tegangan tali. Tegangan tali atau lambangnya adalah T. Nah, tegangan tali ini dimiliki benda atau dimiliki jika benda dihubungkan dengan tali. Ya, dengan tali. Kemudian arahnya bolak-balik dan berpasangan. Bolak-balik dan berpasangan serta sama besar. Ya. Contoh, misal kita punya dua benda di bidang horizontal kayak kemarin. Ya. Anggap aja ini adalah M1, ini adalah M2. Ini dihubungkan dengan tali, kemudian ini ada gaya F. Nah, maka karena M1 dan M2 itu dihubungkan dengan tali, maka di tali yang menghubungkan M1 dan M2 itu ada gaya tegangan tali atau T. Arahnya selalu berpasangan seperti ini. Jadi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Lambangnya sama-sama T. Ya. Itu kalau bendanya dua. Kalau misalnya ada benda satu lagi di bawah, di kiri, di kiri ini misal ada M3, maka sama, di sini juga akan ada dua T yang berpasangan. Ini T, dan gambarnya harus seperti ini, jangan dibalik ya. Jangan gambarnya nanti ke sini, ya. Gambar ini salah, ya. Gambarnya harus selalu ke atas, selalu seperti di contoh di atas. Oke. Nah, karena M1 dan M3, kemudian M1 dan M2 itu dihubungkan dengan tali yang berbeda, maka nilai tegangan talinya juga berbeda. Maka di sini adalah T1, yang kiri T2 dan T2. Ya. Jadi nilainya nanti T1 sama dengan T1 berpasangan. Jadi kalau beda tali, T-nya beda. Ya. Tambahan keterangan, beda tali, T berbeda. Ya. Ini adalah gaya yang ketiga. Oke. Nah, ini gaya yang ketiga. Nah, untuk menentukan T, ini untuk menentukan T, ini melalui hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Oke. Nah, nanti ini untuk menentukan nilai T-nya nanti kita bahas setelah ini. Oke, ini gaya yang ketiga. Sekarang masuk gaya yang keempat, yaitu gaya gesek. Gaya gesek. Nah, gaya gesek ini dimiliki benda jika melewati permukaan yang kasar. Ya, permukaan yang kasar. Nah, sifat gaya gesek adalah menghambat gerakan benda. Jadi karena ada gesekan, maka otomatis dia akan memperlambat kecepatan atau gerakan benda tersebut. Nah, karena dia sifatnya adalah menghambat, maka arah gaya gesek ini selalu melawan arah gerak benda. Ya, selalu melawan arah gerak benda. Ya. Nah, untuk F gesek lambangnya adalah F kecil. Ya. Nah, gaya gesek ini ada dua, yaitu yang pertama adalah gaya gesek statis atau Fs, F-nya F kecil,
Yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Kinetis atau kinetik sama aja. Lambangnya adalah FK, F-nya F kecil. Nah, gaya gesek itu secara umum rumusnya sama, yaitu F kecil sama dengan mu dikali N. Ya. Kalau Fs berarti F kecil mu-nya adalah mu S dikali N. Kalau Fk itu ya mu-nya adalah mu K dikali N. Nah, di mana mu itu adalah koefisien gesekan. Koefisien gesekan. Nah, kalau mu S yaitu koefisien gesekan statis. Kalau mu K itu adalah koefisien gesekan kinetis. Nah, sedangkan N itu adalah gaya normal. Nah, cara gambarnya nanti digambar di bawah. Jadi misal kita punya benda seperti ini. Ini ada benda, ditarik gaya ke kanan F. Ya, maka F gesek itu gambarnya di permukaan di bawah, arahnya berlawanan dengan gerak benda. Jadi misal dia ditarik dengan gaya F ke kanan, F besar, maka gaya geseknya arahnya ke kiri. Ya, F kecil di bawah kayak gini. Ingat, F itu selalu melawan arah gerak benda. Ya. Oke. Oh ya, koreksi untuk F gesek ini bukan Fs tapi rumus Fs maksimum. Ya. Fs maksimum. Nah, kenapa kok ini rumusnya adalah Fs maksimum bukan Fs? Nah, ini karena Fs itu fungsinya adalah ya, Fs atau gaya gesek statis itu fungsinya adalah menahan benda untuk tidak bergerak, ya. Nah, benda untuk tidak bergerak. Kalau Fk itu sebaliknya, gaya gesek kinetis itu dimiliki kalau benda sudah bergerak. Kalau gaya gesek kinetis statis itu dimiliki ketika benda belum bergerak, dan fungsinya dia adalah menahan supaya benda itu tidak bergerak. Nah, maka rumus Fs itu bukan Fs biasa, tapi Fs maksimum. Loh, apakah nilai Fs itu berubah-ubah? Iya. Contoh, misal kita punya benda seperti ini. Ini ada benda M. Ya, misal M ini masanya adalah 2 kg. Kemudian dia ditarik, 10 kg misal. Dia ditarik dengan gaya F. Nah, otomatis dia nanti akan ada F gesek ke arah kiri. Ya. Misal, di sini mu S-nya adalah 0,6, mu K-nya adalah 0,3. Nah, skenario pertama, benda itu ditarik dengan gaya F sebesar 1 Newton. Nah, pertanyaannya, benda sudah bergerak belum? Nah, untuk mengetahui benda bergerak atau tidak, itu syaratnya, ya, syarat benda bergerak itu adalah F itu harus sama dengan Fs maksimum. Nah, kalau F-nya itu sudah sama dengan Fs maksimum, maka dikatakan benda ini dalam posisi tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Nah, kalau dia tepat akan bergerak, berarti dia sudah mulai bergerak. Nah, karena dia posisinya sudah mulai bergerak, maka Fs diganti dengan Fk. Jadi, kalau F-nya itu atau gaya tariknya itu sudah sama dengan gaya gesek maksimum, maka gaya gesek maksimumnya itu diganti dengan gaya gesek kinetis, ya, karena dia sudah mulai bergerak. Maka nanti nilai Fs itu selalu mengikuti F. Contoh, di posisi ini berarti kan kalau kita gambar itu kan N-nya ke atas ini, W-nya ke bawah, gitu kan? Nah, rumus F gesek tadi selalu butuh N. Berarti kita cari N-nya dulu dari sigma Fy sama dengan 0. Nah,
sigma Fy berarti kita hanya melihat gaya di sumbu Y. Di sumbu Y ada dua gaya, yaitu N dan juga W. N ke atas, W ke bawah, berarti N-nya positif, W-nya negatif. Maka N min W sama dengan 0, maka N sama dengan W. W adalah gaya berat, rumusnya adalah M dikali G. Ya, ini adalah M dikali G, M-nya 10, G-nya kalau nggak ada keterangan 10. Berarti N-nya adalah 100. Nah, maka dari sini kita akan ngecek dulu. Fs maksimumnya adalah mu S dikali N. Mu S-nya adalah 0,6, N-nya adalah 100. Berarti Fs maksimumnya adalah 60 Newton. Nah, terus bagaimana kalau di skenario pertama ini dia hanya ditarik dengan gaya 1 Newton? Nah, karena ditarik dengan gaya 1 Newton, karena F-nya ini otomatis kurang dari Fs maksimum, maka benda ini nggak bergerak, atau dalam kata lain bendanya diam. Karena syarat benda bergerak tadi adalah F harus sama dengan Fs maksimum. Ya, jadi dalam posisi yang pertama ini, karena F-nya kurang dari Fs maksimum, maka benda diam. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa gaya gesek yang bekerja pada benda? Selama F itu kurang dari Fs, ya, selama F itu kurang dari Fs ini, maka Fs itu sama dengan F. Jadi kalau F-nya 1, maka Fs-nya juga 1 Newton. Begitu juga misal di skenario kedua, F-nya ini tak naikkan jadi 30 Newton. Nah, walaupun 30 Newton, ternyata dia masih lebih kecil dari Fs maksimum. Ya, jadi karena dia F-nya kurang dari Fs maksimum, karena Fs maksimumnya tadi nilainya adalah 60, maka di sini tetap bendanya dalam posisi diam. Nah, kalau benda posisi diam, maka nilai Fs-nya juga sama dengan F. F-nya berapa? F-nya 30. Berarti Fs-nya juga 30 Newton. Ya. Jadi, kalau ada pertanyaan, berapa gaya gesek yang bekerja pada benda? Atau berapa gaya gesek statis yang bekerja pada benda? Maka kalian harus ngitung dulu Fs maksimumnya. Setelah ketemu Fs maksimum, kalian bandingkan F dan Fs maksimum besaran siapa? Kalau masih besaran Fs maksimum, berarti bendanya dalam posisi diam. Kalau benda dalam posisi diam, maka Fs itu sama dengan F-nya. Kalau F-nya 1, berarti Fs-nya juga 1. Kalau F-nya 30, maka Fs-nya juga 30. Ya. Nah, ini kalau F-nya kurang dari Fs. Nah, sekarang bagaimana kalau misal F-nya itu sama dengan Fs? Tadi nilai Fs kita adalah 60 Newton. Nah, bagaimana kalau misal benda ditarik dengan gaya 60 Newton 2 juga? Nah, karena gaya ini sudah sama nilainya dengan Fs maksimum, maka benda mulai bergerak. Nah, kalau benda mulai bergerak, maka Fs ini sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah Fk, ya. Jadi kalau F-nya sudah sama dengan Fs maksimum atau lebih dari Fs maksimum, maka Fs-nya tidak berlaku, diganti dengan Fk. Jadi dalam kondisi seperti ini gambarnya tetap sama, yaitu F-nya ke kanan, F geseknya ke kiri, tapi F geseknya yang bekerja adalah Fk, bukan Fs. Tapi kalau yang kondisi awal seperti ini tadi, F-nya yang bekerja adalah Fs, karena F-nya kurang dari Fs maksimum. Nah, terus kalau dia sudah bergerak, maka kita hitung Fk-nya berapa. Maka gaya gesek yang bekerja ini adalah Fk, yaitu mu K dikali dengan N. Mu K-nya tadi adalah 0,3, N-nya tadi ketemunya adalah 100, atau ketemunya adalah 30 Newton. Ya. Jadi, kalau benda sudah mulai bergerak, maka Fk-nya berubah. F geseknya berubah, bukan Fs lagi, tapi Fk. Nilai Fk itu tetap. Ya. Jadi beda dengan Fs. Kalau Fs ini tadi kan nilainya berubah-ubah sesuai dengan F-nya. Selama dia diem ya. Selama benda itu diem atau F-nya itu kurang dari Fs maksimum, maka nilai Fs itu mengikuti F. Karena nilainya selalu sama dengan F-nya. Ini tadi.
Nah, tapi untuk FK itu nilainya tetap. Ya, jadi FK ini nilainya selalu tetap. Jadi mau ditarik dengan gaya 60 Newton atau misal F-nya tak naikkan jadi 100 Newton, FK-nya tetap, yaitu mu K dikali N. Atau dalam kasus ini adalah 30 Newton. Ya. Nah, berarti kalau benda sudah bergerak, maka kita bisa menerapkan hukum Newton 2, di mana sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya kita uraikan. Nah, karena F-nya ke kanan, FK ke kiri, berarti F min FK sama dengan M dikali A. Dari sini kalau misal mau nyari A bisa langsung dimasukkan. Ya. Misal F-nya ini 60 dikurangi 30 sama dengan M-nya tadi 10 dikali A. Maka ini 30 sama dengan 10 dikali A. Nanti ketemunya A-nya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Ya. Oke. Ini hukum Newton 2-nya. Ya. Jadi diingat-ingat, Fs itu ada gaya gesek yang bekerja pada benda itu ada dua kondisi. Ketika dia diam atau ketika dia sudah mulai bergerak sampai dia bergerak. Nah, ketika benda diam itu kalau F-nya kurang dari Fs maksimum. Nah, kalau dia diam, maka nilai gaya gesek itu akan mengikuti F. Karena gaya gesek nilainya sama dengan F. Jadi, kalau ditarik dengan gaya 1 Newton, Fs-nya juga 1. Ditarik dengan gaya 30 Newton, Fs-nya juga 30. Ya. Tapi kalau F-nya itu nilainya sama dengan Fs maksimum atau F-nya lebih dari Fs maksimum, maka benda dikatakan sudah bergerak. Nah, kalau benda sudah bergerak, maka Fs tidak berlaku, yang berlaku adalah Fk, di mana Fk tadi kita hitung dari mu K dikali N. Nah, kalau benda sudah bergerak, maka berapapun gaya yang diberikan, nilai Fk selalu tetap, berbeda dengan Fs tadi. Jadi kalau ditarik dengan gaya 60 Newton, Fk-nya 30, ditarik dengan gaya 100 Newton, Fk-nya juga 30 Newton. Oke, sekarang lihat contoh soal seperti ini. Ada sebuah benda, masanya adalah 2 kg, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian nilai mu K-nya adalah 0,2, mu S-nya adalah 0,5. Pertanyaannya, tentukan besar gaya gesek dan percepatan benda jika ditarik dengan gaya 10 Newton dan juga 40 Newton. Berarti kalian disuruh mencari gaya gesek atau F kecilnya berapa dan juga percepatan benda atau A-nya berapa. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan soal, kita harus menggambar gaya dulu. Nah, karena benda punya massa, dia punya W yang arahnya ke bawah. Karena benda di atas permukaan, dia punya N yang arahnya tegak lurus bidang. Nah, kemudian karena ditarik ke kanan, maka F geseknya arahnya berlawanan, yaitu arahnya ke kiri. Ini adalah F gesek F kecilnya. Nah, sebelum kita menghitung gaya gesek, kemudian percepatannya, kita harus menghitung N-nya dulu. Ya, di mana N ini dapat kita hitung dari sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita lihat di sumbu Y. Di sumbu Y ada dua gaya, yaitu N dan juga W. N arahnya ke atas, W-nya ke bawah. Berarti N-nya positif, W-nya negatif. Maka N min W sama dengan 0. Maka N sama dengan W. Nah, W-nya adalah M dikali G. M-nya 2, G-nya 10, maka nilai N-nya adalah 20 Newton. Oke. Nah, setelah menghitung N, maka selanjutnya kita hitung Fs maksimum. Ya. Fs maksimum rumusnya adalah mu S dikali N. Mu S-nya adalah 0,5, N-nya adalah 20. Berarti ini nilainya adalah 10 Newton. Soalnya saya ganti aja, ini jangan 10. Oke, misal ini ditarik dengan gaya yang A 5 Newton ya, saya ganti, bukan 10 lagi. Oke, nah kalau kita sudah menghitung N dan menghitung Fs maksimum, sekarang kita kerjakan F gesek sama A untuk
masing-masing gaya. Nah, yang A, F-nya ini adalah 5 Newton. Nah, F-nya 5 Newton, Fs maksimumnya adalah 10. Berarti F ini kurang dari Fs maksimum. Karena F-nya 5, Fs maksimumnya 10. Maka dalam hal ini benda dalam posisi diam. Nah, kalau benda itu diam, maka nilai percepatannya adalah 0. Ya, ini A-nya. Nah, terus F geseknya berapa? Karena benda diam, maka F geseknya itu yang bekerja adalah gaya gesek statis, karena benda diam. Nah, berapa nilai F gesek statis? Nilai F gesek statis itu sama dengan F-nya, karena benda masih diam. Berarti F gesek statis nilainya sama dengan F, yaitu sebesar 5 Newton. Ya. Oke, ini yang A. Nah, sekarang yang B. Nah, yang B, F-nya adalah 40. F-nya adalah 40 Newton. Nah, karena F-nya adalah 40 Newton, F gesek maksimumnya adalah 10. Berarti dalam hal ini F-nya itu lebih besar dari Fs maksimum. Maka benda itu dalam posisi bergerak. Nah, kalau benda dalam posisi bergerak, maka gaya gesek yang bekerja pada benda itu adalah gaya gesek kinetis. Nilainya adalah μk dikali dengan N. μk-nya adalah 0,2, N-nya tadi adalah 20. Hasilnya adalah 4 Newton. Ya, ini gaya geseknya. Nah, sekarang percepatannya. Nah, karena benda bergerak, maka kita cari percepatannya menggunakan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya yang kita masukkan hanya yang searah atau kebalikan arah dengan gerak benda. Nah, dalam hal ini benda ini ditarik ke kanan, maka kemungkinan geraknya kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Nah, karena benda F-nya ke kanan, berarti kemungkinan besar dia pasti ke kanan. Berarti yang ke kanan plus, yang ke kiri min. Berarti nanti F min FK, karena yang bekerja adalah FK, sama dengan M dikali A. F-nya kita masukkan 40, FK-nya adalah 4, sama dengan M-nya kita masukkan 2 dikali A. Berarti ini 36 sama dengan 2A, berarti A sama dengan 36 per 2. A adalah 18 meter per sekon kuadrat. Ya. Oke, ini di bidang datar. Nah, sekarang kita coba kalau misal di bidang miring. Nah, sekarang ya, penerapan di bidang miring. Penerapan di bidang miring. Nah, contoh, misal kita punya bidang miring seperti ini. Nah, ini ada berapa ya? Ini misal ini 30 derajat. Nah, kemudian diketahui masanya misal 5 kg. Kemudian mu S-nya adalah 0,4, mu K-nya adalah 0,2. Tidak ada gaya. Pertanyaannya, berapa gaya gesek yang bekerja pada benda dan berapa percepatan yang bekerja pada benda? Nah, oke. Sebelum kita menghitung gaya gesek dan percepatan pada benda, yang pertama dilakukan adalah kalian harus menggambar gaya yang bekerja pada benda. Ya. Pertama, yang pasti karena benda punya massa, dia punya gaya berat atau W yang arahnya ke bawah. Nah, karena dia ada di bidang miring, maka dia diuraikan menjadi 2. Yang arah bawah atau turun itu adalah W sin theta, yang arahnya ke sini ini adalah W dikali cos theta. Kemudian karena benda menempel permukaan, berarti dia punya N yang arahnya adalah tegak lurus bidang. Berarti ini adalah N-nya. Ya.
Oke. Setelah kita menggambar gaya, kita harus menentukan kemana kira-kira arah benda bergerak. Nah, kalau melihat seperti ini, kemungkinan besar benda bergerak ke bawah. Ya, kita gambar di atas ini adalah arah gerak. Ya, di atas ini arah geraknya ke bawah. Kenapa kok kita berpendapat arah geraknya ke bawah? Karena tidak ada gaya yang menarik benda ke atas, ya kan? Kalau ada suatu benda di bidang miring, terus nggak ada yang menarik ke atas, kan otomatis kemungkinan besar dia antara diem atau jatuh ke bawah. Maka kita asumsikan benda akan bergerak ke bawah, atau dalam hal ini miring ke kiri. Ya. Terus satu lagi ada gaya yang kurang, yaitu gaya gesek, karena di sini diketahui mu S dan mu K. Kalau di soal itu diketahui mu S sama mu K, maka pasti lantainya adalah kasar. Kalau lantainya kasar, maka dia pasti punya gaya gesek. Nah, kemana arah gaya gesek? Karena tadi kita mengasumsikan benda bergerak ke bawah, maka gaya gesek itu selalu melawan arah gerak benda. Jadi kalau benda bergerak ke bawah, maka gaya gesek ini dia bergerak ke atas. Ya. Oke, ini adalah gaya geseknya. Oke, nah sekarang kalau sudah sama dengan di bidang datar tadi, kita harus menghitung N-nya dulu. Ya. Menggunakan sigma FY sama dengan 0. Nah, untuk bidang miring, Y-nya itu yang lurus dengan N sama W cos theta. Ya, kita pakai ini sama ini. Jadi, N min W cos theta sama dengan 0, maka nilainya N itu sama dengan W dikali cos theta. Nah, W-nya adalah M kali G dikali dengan cos theta-nya mana? Theta-nya yang ada di sini. Ya, cos 30 derajat. Kita masukkan, M-nya adalah 5, G-nya adalah 10, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Ya. Setengah akar 3 berarti ini kita coret, ini jadi 5, ini nanti jadi 25 akar 3 Newton. Ini N-nya. Nah, selanjutnya kita hitung Fs maksimum. Ya. Fs maksimum itu adalah mu S dikali dengan N. Mu S-nya itu adalah 0,4, N-nya adalah 25 akar 3. Hasilnya adalah 10 akar 3. Oke. Nah, ini Fs maksimumnya. Nah, sekarang kita cek benda itu bergerak atau tidak. Nah, untuk mengecek benda bergerak atau tidak, maka kita harus tahu berapa sigma F yang bekerja pada benda. Kalau di soal yang ini tadi, sigma F-nya itu dilihat dari besar gaya tarikannya. Nah, kalau di sini kita lihat yang menarik benda bergerak itu siapa? Nah, karena nggak ada yang menarik benda ke atas, maka otomatis benda ini kan harusnya secara natural jatuh ke bawah. Nah, siapa yang menarik dia ke bawah? Yang menarik dia ke bawah adalah W sin theta. Maka F yang bekerja pada benda itu adalah W sin theta. Nah, W sin theta itu adalah W-nya adalah M dikali G, sin theta-nya adalah 30 derajat. M-nya adalah 5, G-nya adalah 10, sin 30 itu adalah setengah. 2 sama 10 saya coret, ini jadi 5, maka hasilnya adalah 25 Newton. Nah, sekarang kita bandingkan nilai F dengan Fs. F-nya adalah 25, Fs-nya adalah 10 akar 3. 10 akar 3 itu nilainya itu mendekati 17 Newton. Ya, anggap aja kita bulatkan jadi 17 Newton. Nah, karena F itu lebih besar daripada Fs maksimum, maka kesimpulannya benda ini dalam posisi bergerak. Kalau dia bergerak, maka gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya gesek kinetis dengan nilainya adalah mu K dikali dengan N. Mu K-nya adalah 0,2, N-nya adalah 25 akar 3 atau 12,5 akar 3 atau
Kalau kita masukkan akar 3 dikali 12,5 itu hasilnya adalah kalau dibulatkan menjadi 22 Newton. Ya. Ini adalah FGC-nya. Nah, berarti yang pertanyaan pertama sudah terjawab. Sekarang pertanyaan kedua tentang percepatan. Nah, percepatan ini kita cari dengan persamaan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, karena benda itu bergerak turun ke bawah, maka yang kita perhatikan adalah yang kita perhatikan adalah gaya yang arahnya turun ke bawah atau ke atas, yaitu W sin theta dan juga F gesek. Ya, karena bendanya bergerak sesuai dengan bidang miring, maka yang kita ambil hanya gaya yang sesuai dengan bidang miring tadi, ke bawah atau ke atas. Nah, yang kita pakai ada dua tadi, yaitu W sin theta dan juga F gesek. W sin theta positif karena searah dengan arah gerak benda, F-nya negatif karena berlawanan dengan arah gerak benda. Maka W sin theta dikurangi F gesek sama dengan M dikali A. W sin theta tadi nilainya adalah 25, F geseknya tadi yang bekerja adalah FK, nilainya adalah 22. M-nya adalah 5. 25 dikurangi 22 itu adalah 3 sama dengan 5A. Maka A adalah 3/5. Ini jangan saya balik. Maka A nilainya adalah 3/5 atau 0,6 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang lihat contoh soal selanjutnya. Nah, ada sebuah benda di bidang miring dengan kemiringan 30 derajat ditarik dengan gaya ke atas dengan gaya F. Nilai F-nya adalah 24 Newton, kemudian massa benda adalah 1 kilo, mu S-nya adalah 0,8, mu K-nya adalah 0,4. Pertanyaannya, tentukan percepatan yang dialami benda. Berarti dia menanyakan A. Nah, sebelum kita menghitung A, berarti kita harus menggambar dulu diagram gayanya. Nah, yang pertama, karena benda punya massa, dia pasti punya gaya berat atau W. Ya. W itu arahnya selalu ke bawah. Nah, karena di bidang miring, maka W harus diuraikan menjadi W sin sama W cos. W sin arahnya menuruni bidang miring, jadi ke sini. Ini adalah W sin theta, W cosnya ke sini, ke bawah dari bidang miring, W cos theta. Kemudian karena dia ada di atas permukaan, maka N-nya arahnya tegak lurus bidang ke atas ke sini. Oke. Nah, setelah kita gambar gaya, ada gaya satu lagi yang harus kita gambar, yaitu F gesek. Nah, sebelum kita menggambar F gesek, kita harus menentukan arah gerak benda dulu, atau menebak kira-kira arah gerak benda kemana. Karena benda ditarik ke atas, maka kemungkinan besar benda ini bergerak ke atas sini. Ya. Ini adalah arah gerak benda. Arah gerak. Nah, karena kemungkinan arah geraknya ke atas, maka F gesek itu selalu melawan arah gerak benda. Jadi kalau arah gerak ke atas, maka F gesek arahnya ke bawah. Ya. Ini adalah F gesek. Nah, setelah kita menggambar arah gerak benda, baru kita masuk ke perhitungan. Nah, sebelum kita menghitung A, kita harus menghitung gaya geseknya dulu. Nah, sebelum menghitung gaya gesek, kita harus menghitung nilai N-nya. Nah, nilai N kita hitung dari sigma Fy sama dengan 0. Nah, kalau di bidang miring seperti ini, sigma Fy-nya tadi adalah N min W cos theta sama dengan 0. Maka nilainya N itu sama dengan W cos theta. W-nya adalah M dikali G dikali dengan cos theta-nya adalah 30 derajat. Ini tak ganti aja theta-nya, jangan 30. Oke, theta-nya misal ini 37 derajat. Ya, biar angkanya bagus. Oke, theta-nya adalah 37 derajat. Nah, kita masukkan M-nya 1, G-nya adalah 10, cos 37 itu adalah 0,8. Berarti ini hasilnya adalah 8
Newton. Nah, kalau kita sudah menghitung sigma Fj, baru sekarang kita hitung Fs maksimum dulu. Ya, karena kita pengen tahu benda itu sudah bergerak atau belum. Nah, Fs maksimum nilainya adalah mu s dikali dengan n. Mu s-nya adalah 0,8, n-nya adalah 8. Berarti dia adalah 6,4 Newton. Nah, sekarang kita lihat F-nya. Untuk melihat benda atau bergerak atau enggak, itu kan kemarin kita lihat F-nya. Nah, benda ini bergerak miring ke atas. Berarti sigma F-nya itu kita pakai F sama W sin theta. Nah, kenapa kok F sama W sin theta? Karena yang mempengaruhi gerakan benda untuk naik turun itu adalah F dan juga W sin theta, selain F gesek tentunya. Nah, karena dia ada gaya tariknya. Beda dengan contoh soal yang awal tadi. Di soal awal tadi itu tidak ada gaya tarik, tidak ada F-nya. Maka yang mempengaruhi gerakan benda itu hanya W sin theta. Tapi kalau di sini ada gaya tariknya, maka yang mempengaruhi gerakannya adalah F dan juga W sin theta. Nah, maka sigma F-nya itu ada dua yang mempengaruhi, yaitu F dan juga W sin theta. Nah, berhubung F dan W sin theta itu arahnya nggak sama, berarti ada yang plus, ada yang min. Dari mana kita tahu plus minusnya? Dilihat arah gaya dan arah gerak. Kalau searah dengan arah geraknya berarti positif, kalau melawan arah geraknya berarti negatif. Berarti kalau dilihat dari gambar ini, arah geraknya ke atas, F ke atas, W sin theta ke bawah. Berarti F-nya yang positif, W sin theta negatif. Berarti F-nya nanti adalah F min W sin theta. F-nya adalah 24, W sin theta itu adalah M dikali G dikali sin 37. Berarti ini 24 min M-nya 1, G-nya 10, sin 37 itu adalah 0,6. Berarti ini 24 min 6, hasilnya adalah 18 ya. 18 Newton. Nah, karena sigma F itu, atau kita tulis F aja ya, ini F total gitu aja. Nah, karena kalau sigma F itu nggak tepat kayaknya, karena kita belum memperhitungkan F gesek. Nah, oke, karena F total itu nilainya melebihi Fs maksimum, Fs maksimum, ya kan? Nilai F totalnya 18, Fs maksimumnya 6,4. Berarti kan F totalnya lebih dari Fs maksimum. Karena F total lebih dari Fs maksimum, maka dikatakan benda bergerak. Nah, kalau benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya gesek kinetis, di mana nilainya adalah mu k dikali n, mu k-nya adalah 0,4, N-nya adalah 10, berarti hasilnya adalah 4 Newton. Ini gaya geseknya. Nah, maka kalau sudah, kita bisa ngitung A menggunakan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F ini yang kita masukkan hanya gaya yang searah dengan arah gerak benda atau melawan arah gerak benda. Yang searah dengan arah gerak benda adalah F, yang melawan arah gerak benda adalah W sin theta dan juga F gesek. Maka ini akan menjadi F min W sin theta min F gesek sama dengan M dikali A. F-nya adalah 24, W sin theta tadi nilainya adalah 6, F gesek nilainya adalah 4, sama dengan M-nya adalah 1 dikali A. Berarti A sama dengan 14 meter per sekon kuadrat. Oke. Ini penerapan gaya di bidang miring ya. Jadi kalau ada gaya geseknya, maka kita tidak bisa langsung ngitung A menggunakan hukum Newton 2. Kita harus ngecek dulu benda itu dalam posisi diam atau dalam posisi bergerak. Itu kalau IC. Tapi kalau pilihan ganda, lihat pilihan gandanya. Kalau pilihan gandanya itu tidak ada pilihan ganda 0,
maka otomatis pasti benda bergerak. Nah, maka langsung pakai FK aja. Tapi kalau di soal itu ada pilihan jawaban 0 atau ada pilihan jawaban benda diam, berarti kalian harus ngecek dulu benda itu bergerak atau tidak ya. Oke. Sekarang lihat contoh soal berikut. Sama, ada sebuah benda di bidang miring dengan kemiringan ini 37 derajat, masanya 1 kilo, ditarik gaya ke bawah 50 Newton, kemudian mu S-nya 0,8, mu K-nya 0,4. Pertanyaannya adalah tentukan percepatan yang dialami benda, berarti dia menanyakan A. Nah, sama, yang pertama kita lakukan, kita harus menggambar gayanya dulu. Karena dia ada di bidang miring, maka otomatis dia punya W ke bawah, dia punya massa, kemudian W itu pecah jadi 2, yaitu W sin theta dan W cos theta. Kemudian karena dia ada di bidang datar atau menempel bidang, maka dia punya N yang arahnya tegak lurus bidang. Ya, N-nya ke sini. Oke, nah kemudian karena ada mu, berarti ini adalah kasar lantainya. Berarti dia nanti punya gaya gesek. Nah, sebelum menggambar gaya gesek, kita harus menggambar arah gerak benda dulu. Nah, karena F-nya ke bawah, maka benda akan bergerak ke bawah juga. Ya, karena F-nya ke bawah, maka arah geraknya ke bawah. Karena arah geraknya ke bawah, maka F gesek arahnya ke atas. Ya, ingat F gesek itu selalu melawan arah gerak benda. Nah, setelah kita menggambar gayanya, prosesnya sama. Yang pertama kita harus menghitung N-nya dulu. Ya, N itu adalah sigma FY sama dengan 0. Nah, untuk di bidang miring seperti ini, N min W cos theta sama dengan 0, maka nilainya N itu sama dengan W cos theta. W-nya adalah M dikali G dikali dengan cos 37 derajat. M-nya adalah 1, G-nya adalah 10, kemudian cos 37 itu adalah 0,8. Maka hasilnya adalah 8 Newton. Oke, ini adalah N-nya. Nah, setelah menghitung N, kita harus menghitung Fs maksimum. Nah, Fs maksimum tadi rumusnya adalah mu S dikali N. Mu S-nya adalah 0,8, N-nya tadi adalah 8. Berarti hasilnya adalah 6,4 Newton. Nah, setelah kita ketemu Fs maksimum, kita harus menghitung F totalnya dulu. Karena suatu benda itu akan bergerak kalau F totalnya itu lebih besar atau sama dengan Fs maksimum. Nah, dari mana kita tahu F totalnya? Kita lihat yang mempengaruhi gerakan benda selain F gesek siapa? Nah, karena benda itu arah geraknya sesuai dengan kemiringan benda, maka yang mempengaruhi ada 2, yaitu F dan W sin theta. Ya, jadi yang mempengaruhi F total itu adalah F dan juga W sin theta. Nah, karena F dan W sin theta ini arahnya sama, maka nilainya F total itu adalah F plus W sin theta. Berbeda dengan contoh soal yang tadi. Nah, contoh soal yang tadi, F-nya itu ke atas, W sin theta-nya ke bawah, arahnya beda, maka F min W sin theta. Tapi kalau contoh soal yang ini, F dan W sin theta ini arahnya sama-sama ke bawah, berarti F ditambah W sin theta. Nah, F-nya adalah 50, W sin theta, W-nya adalah M dikali G dikali sin theta-nya adalah 37. Berarti 50 ditambah M-nya 1, G-nya 10, sin 37 itu adalah 0,6. Berarti 50 ditambah 6 hasilnya adalah 56. Nah, sekarang kita lihat F totalnya adalah 56, Fs maksimumnya adalah 6,4. Nah, karena nilai F total itu lebih besar daripada Fs maksimum, maka kesimpulannya benda ini dalam posisi bergerak. Nah, kalau benda dalam posisi bergerak, maka F gesek yang bekerja pada benda itu adalah F gesek kinetis, di mana nilainya adalah mu K dikali dengan N. Mu K-nya adalah 0,4, N-nya tadi ketemu 8, maka hasilnya adalah 3,2 Newton. Nah, kalau sudah ketemu F geseknya, maka sekarang kita bisa menghitung percepatannya menggunakan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F yang kita pakai adalah gaya yang searah dengan arah gerak benda atau melawan arah gerak benda. Yang searah dengan arah gerak benda itu adalah F dan W sin theta, yang melawan adalah F gesek. Berarti F geseknya positif, F geseknya negatif,
F dan W sin theta-nya positif. Berarti ini akan menjadi F plus W sin theta min F gesek sama dengan M dikali A. Nah, F-nya adalah 50, W sin theta-nya adalah 6, F geseknya adalah 3,2 sama dengan M-nya 1 dikali A. Berarti A-nya ini adalah 56 dikurangi 3,2, maka nilai A-nya adalah 52,8 meter per sekon kuadrat. Ya, oke. Nah, ini penerapan gaya gesek di bidang datar dan bidang miring. Yang paling ribet ya bidang miringnya sebenarnya. Terus, nah pertanyaannya, kalau misal lantainya licin gimana? Ya, kalau misal lantainya licin ya F geseknya dihilangi semua. Ya, jadi F geseknya dihilang semua, tapi F dan W sin theta-nya tetap pakai. Tapi F geseknya dihilangi semua. Ya, jadi misal kalian disuruh mencari berapa percepatan yang dialami benda, terus di soal ini nggak ada mu-nya, ya sudah, berarti dia licin. Kalau licin berarti F geseknya dihilangi semua. Ya, caranya sama, cuman F geseknya dihilangi semua. Ya, oke. Nah, hari ini kelihatannya sampai di sini saja, karena untuk sistem gaya kita bahas di pertemuan selanjutnya aja, karena sudah terlalu banyak ini tadi. Oke. Tugas kalian seperti biasa, kalian bikin rangkuman atau catatan dari penjelasan saya tadi. Kalau perlu dikasih keterangan tambahan, silakan ditambahi keterangan tambahan dari buku ataupun dari internet. Bikin catatan selengkap mungkin dan semudah mungkin untuk kalian pelajari. Jika ada yang belum paham atau ada yang masih bingung terkait materi, silakan menanyakan ke saya. Oke, plus latihan soal. Ya, ini latihan soalnya. Yang pertama di bidang datar. Diketahui masanya adalah 4 kg, mu S-nya adalah 0,8, mu K-nya adalah 0,4. Pertanyaannya, tentukan gaya gesek dan percepatan benda jika gaya yang bekerja pada benda adalah 10 Newton dan 100 Newton. Jadi nanti kalian tentukan, kalau F-nya 10, F geseknya berapa, percepatannya berapa. Kalau F-nya adalah 100, F geseknya berapa, percepatannya berapa. Ya, itu nomor 1. Kemudian yang kedua, ada benda di bidang miring dengan kemiringan 37 derajat, masanya 2 kg, mu S-nya 0,8, mu K-nya 0,4 tanpa ada gaya yang menarik dia. Maksudnya tidak ada gaya luar. Pertanyaannya adalah kalian disuruh mencari percepatan benda. Kemudian ini yang nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ini di bidang miring, tapi yang nomor 3 ditarik ke atas, yang nomor 4 ditarik ke bawah. Keterangannya sama dua-duanya, yaitu M-nya adalah 2 kg, sama-sama 2 kg, ini 2 kg, 2 kg, F-nya sama-sama 50, mu S-nya 0,5, mu K-nya 0,3, kemiringannya sama-sama 53 derajat. Ya. Nah, dua-duanya sama, disuruh mencari percepatan benda. Ya. Tapi yang nomor 3 itu ditarik ke atas, yang nomor 4 kalian ditarik ke bawah. Nah, kalian kerjakan dengan lengkap, diketahui, ditanya jawab, harus ada gambar gayanya, diagram gayanya, kemudian dikerjakan secara runut seperti contoh saya tadi. Ya. Oke, ini ada 4 soal, plus nomor 5, ini soalnya ada di buku kalian. Ya. Di buku kalian, halaman 177 nomor 4. Ya. Kalau yang di buku kalian ini licin, nanti lantainya licin, berarti kalau lantainya licin, itu nanti F geseknya nggak ada. Caranya sama, cuman F geseknya dihilangi semua. Berarti tidak ada step F geseknya. Oke. Baik, sekian saja materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan terkait materi ataupun tugas, silakan ditanyakan ke saya. Untuk ketentuan pengumpulan tugas bisa dilihat di forum kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.